terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita nikmati setiap nafas kehidupan kita karena kita meyakini bahwa itu tidak lain nafas pertama yang kita hembuskan di subuh hari tadi tidak lain adalah karunia Allah semata, yang kalau kita syukuri melahirkan sebuah optimisme bahwa Allah berjanji Allah akan menambahi karunia-Nya, kesehatannya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, Allah yang menciptakan manusia. Allah juga yang mengamanahkan agar manusia dalam hidup ini wasta'marakum fiha, menyemarakkan, menikmati kehidupan dunia ini dengan baik. Salah satu cara yang manusia bisa tempuh agar makmur kehidupannya, baik kehidupannya, tenang dan nyaman hidupnya adalah kalau seluruh umat dan seluruh kelompok beragama itu saling menyayangi, saling mensupport, membiasakan dalam dirinya memuji orang dan jauh dari prasangka, jauh dari bayang-bayang bahwa orang ini tidak baik. Dan ini pemirsa sekalian, kesejahteraan apapun yang dibangun oleh pemerintah, oleh sebuah bangsa, dia harus mengarahkan mental, spirit umat dan masyarakatnya agar memiliki kalbu, jiwa yang baik. Karena seluruhnya menjadi tidak akan bermakna dengan baik apapun secara materi yang ada itu kalau hati tidak baik antara sesama manusia. Kerumitan kehidupan manusia sesungguhnya bukan karena alamnya yang tidak ramah, bukan. Tetapi manusia sendiri kadangkala masih saling menghalangi, bahkan saling zalim. Nah, pagi hari ini pemirsa sekalian kita akan mencoba melihat salah satu kebiasaan yang menjadi bayang-bayang hidup manusia, sering berjalan yang harus dipilah. Yang saya maksud dipilah adalah satu segmen saja. Kehidupan manusia itu menjadi tidak harmonis, sempit, kalau satu dengan yang lainnya ada yang dengki. Ada yang menduga tidak baik sesamanya. Karena tanpa dizohirkan pun, tanpa merupakan aksi pun, itu sudah tidak baik dan itu sudah terasa. Makanya pagi hari ini kita akan mencoba melihat bahwa ada hasad, ada dengki yang boleh dalam agama,
yang secara umum tidak boleh. Itu dulu. Bahwa dengki di dalam kehidupan itu, dalam agama itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kalau pagi ini kita mencoba mengecualikan bahwa ada yang boleh, itu hanya jalan keluar kecil, tapi itu juga sifatnya kurang positif. Apa maksudnya Ustaz? Jadi begini, nanti insya Allah saya sebutkan hadisnya. Ada sejumlah hal yang dibolehkan iri kepada orang. Tapi sebenarnya ini hanya sifat reaktif, bukan proaktif. Manusia yang unggul adalah yang proaktif. Pada saat Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, itu proaktif. Allah yang menilai. Wal mu'minun, rasul dan orang beriman. Itu proaktif. Tapi kalau yang kita mau kecualikan sebentar ini adalah hasad, dengki atau iri hati yang ditolerir. Itu hanya karena orang sudah berhasil baik, lalu dia juga berpikir, kenapa dia bisa? Agama memberikan solusi sempit, solusi kecil. Melihatnya bahwa daripada dengki yang tidak baik, maka ada jalan yang bisa dengki. Sekali lagi pemirsa sekalian, harus tegas ini bahwa pengecualian ada sejumlah hal yang akan kita sebut secara terbatas. Boleh iri dalam hal-hal tertentu, itu jalan keluar kedua. Tetap lebih bagus jernihkan diri, beramal, awal segala aktivitas dengan ijtihad masing-masing jiwa independen setiap mukmin. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama senantiasa teduh memberikan motivasi kepada kita. Sampai yang secara umum tidak boleh pun, agama masih mengarahkan kepada yang lebih sejuk. Misalnya hari ini, dengki atau iri hati yang dibolehkan. Saya mau tegaskan dulu pemirsa sekalian. Apa sesungguhnya itu iri hati? Dengki itu dalam literatur agama itu menggunakan dua istilah. Pertama hasad, itu menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah haqad. Perbedaan tipis antara hasad dengan haqadun itu adalah, kalau hasad itu memang sifat yang membuat gaduh seseorang dan sudah lebih banyak nampak dia tidak senang sama temannya. Dia sudah mulai cerita kiri kanan. Kalau haqada itu lebih menyakitkan hatinya.
dia sangat tidak berdaya. Tidak bisa menandingi, tidak bisa melakukan kerepet, tapi sangat benci hatinya. Ini yang harus dihindari pemirsa sekalian. Tidak boleh seorang mukmin menjadi kerdil hidupnya. Saya semangat. Menjadi kecil hidupnya gara-gara saudaranya mendapat nikmat, lalu dia dengki hakad itu. Tidak boleh hakad. Paling menyakitkan itu hakad. Walaupun tidak nampak. Nah pemirsa sekalian, saya tambahkan lagi satu takrifnya begini. Apa sebenarnya hasad itu? Fahuwa tafkirun jasadiyun. Oh menarik pemirsa sekalian. Itu adalah pikiran yang verbal. Kita hanya melihat fata morgana. Dan ini tidak ada gunanya. Orang bilang biasa begini, melihat suburnya rumput itu, hijaunya rumput itu di kebunnya orang. Tidak dilihat bahwa kebunnya juga sudah sangat subur, sama ji. Tafkirun jasadiyun, pikiran duniawi. Kenapa itu? Karena ada pemikiran dan ini jauh dari rasa syukur ini sebenarnya. Jauh dari keimanan. Bahwa kalau ada di kebunnya orang, di kebun kita juga ada. Kalaupun belum tumbuh, bisa ditanam. Tinggal mensyukuri saja diri. Nah ini. Dan itu yang menyebabkan sering kali ada ketidakharmonisan dalam hidup yang siapa yang memulai dengki, siapa yang memulai hasad itu adalah dia yang paling tersiksa itu. Maka jangan, kita mau berkata pagi hari ini, jangan mengecilkan diri. Jangan mengkerdilkan diri seorang mukmin dengan hanya melihat kira-kira nikmat yang ada pada orang, lalu pikiran tidak jernih. Karena hasad itu mau kalau rezekinya si A, si B, teman kita itu hilang. Pemirsa sekalian. Nah, saya keasikan dalam hal penegasan dengki ini. Tema kita kan hal yang dibolehkan dalam agama. Yang ditolerir. Bukan diperintah ya, bukan. Hanya saja upaya begitu nafsu kiri. Yang sangat negatif itu pada, maka justru cari. Kalau dengki sama orang kaya, apa aja yang bisa didengki? Iri hati kepada orang yang sukses, apanya yang bisa? Nah ini aspeknya yang mau saya sebutkan pemirsa sekalian. Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fithnatain. Tidak ada iri hati yang dibolehkan, yang ditolerir oleh agama, yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Walaupun ini posisinya reaktif ya. Kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Dia diberikan hidayah oleh Allah untuk menyibukkan dirinya dengan Quran. Saya tidak berkata hanya mereka yang hari-hari ini Al-Quran terus, Al-Quran terus, Al-Quran terus. Bukan. Bukan, pemirsa sekalian. Tapi orang yang sejak muda diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh ibu, bapak yang cinta Quran, yang punya visi bahwa anaknya nanti boleh keahlian apapun sesuai bakatnya, tapi berawal dari Quran sehingga berguna. Tapi dia tetap ada waktu baca Quran. Orang yang seperti ini pemirsa sekalian, yang dibolehkan oleh agama, kenapa si A ya? Sama kesibukan. Sama boleh jadi aktivitas jauh lebih sibuk dia. Tetapi dia punya waktu untuk mewarnai hidupnya dengan Quran. Maknanya masih sering baca Quran. Saya kasih contoh pemirsa sekalian. Hidup kita 24 jam ini, setengah hari di kantor, ada orang yang memang alasan sibuk di kantor tidak pernah lihat Quran. Ada. Banyak malah. Tapi ada hamba Allah
setengah hari di kantor atau seharian dari jam 7 sampai jam 4 sore, tapi dia masih ada waktu, dia prinsipnya ada. Zuhur saya mesti mengaji minimal 2 ayat. Ada Pak? Ada. Orang yang seperti ini, orang lain sudah cerita kiri kanan. Selesai istirahat tengah hari misalnya, dia menyempatkan diri. Bahkan ada di teman kita, banyak di kantor-kantor pemirsa sekalian. Kita bersyukur ya hari ini makin banyak orang yang seperti ini. Meluangkan waktu sebelum bekerja, tidak perlu dianggap orang lain sebagai Qur'anin, tidak perlu. Tapi dia begitu duduk di meja aktivitasnya, dia buka dulu Qur'annya, dia paksakan, saya tanda kutip paksakan. Dia paksakan untuk baca, tidak mesti 1 halaman, tidak mesti. Karena ini yang sering menghalangi orang. Merasa meluangkan waktu terlalu banyak, padahal sebulan tidak pernah ngaji. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, orang tua kita itu ketat. Bukan hanya mengkaramahkan malam Jumat, tapi justru orang tua itu, ulama kita itu mengatakan itu minimal. Kalau ada orang yang bilang kenapa dikhususkan malam Jumat, faktanya, kalau 1000 umat Islam berapa yang bisa punya waktu ngaji? Berapa? Kalau malam Jumat saja tidak dikreatifkan sedemikian rupa, ya kapan umat Islam mengaji itu? Nah, orang yang Allah berikan kesempatan menjadi Quran, tidak hanya baca Quran ya, tapi ada waktunya sedikit. Tapi itu kalau diakumulasi 5 menit per hari kali sebulan kan sekian ratus menit, dibanding yang berasa berniat akan banyak dia ngaji, pada akhirnya 1 hari tidak, esoknya tidak juga. Nah, makanya pemirsa sekalian, orang pertama yang bisa kita iri hati dalam bentuk diambil manfaatnya adalah kalau ada teman kita, saudara kita yang meluangkan waktu baca Quran, irilah untuk melakukan hal yang minimal sama. Bukan agar dia tidak mengaji lagi. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pengecualian yang bisa mengarahkan orang beralih dari dengki yang secara umum, iri hati secara umum yang meracuni hidup mental seseorang itu. Pertama tadi, orang yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi ahli Quran, mewarnai hidupnya dengan Quran tentu. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, hamba Allah yang diberikan keterampilan hidup, kecakapan hidup yang membuat ia sejahtera. Orang bilang kaya, tapi kekayaannya
diinfakkan di jalan Allah. Gambarannya begini, gambaran singkatnya begini pemirsa sekalian. Saya punya teman begini, pernah membandingkan satu instansi. Dia instansinya sebuah BUMN yang sangat sejahtera. Temannya bukan perusahaan yang sama, sangat beda. Tapi dia terheran-heran. Kenapa ini? Dia belum punya kendaraan lah, ibaratnya begitu. Masih selalu naik bentor dia ke kantornya. Tapi suatu hari rusak kendaraannya pemirsa sekalian. Menyebabkan dia masuk kendaraannya ke bengkel. Lalu terpaksa naik bentor. Yang dipakai bentor adalah yang sering dipakai oleh tetangganya. Yang bukan BUMN basah kira-kira gitu. Ini contoh ringkas saja. Disinilah dia gunakan. Bagaimana si A ini tetangga saya ini. Nah kita senang sekali antar dia. Dia bilang baik pak. Saya kalau naik bentorku sewanya 10.000. Tapi tidak pernah dikasih 10.000. Itu cerita sang tukang bentor. Sebelum Grab itu, sebelum terukur sekian kilo, sekian biayanya. Tak heran orang ini. Saya ini dari tadi sudah berniat untuk menanyakan berapa biayanya dari terminal ke rumah. Untuk bayar pas. Ternyata yang tetangga saya ini yang tidak punya kendaraan, dia pegawai kecil. Tapi dipuji oleh sang tukang bentor. Di situ dia terbuka hati. Ini dengki yang begini pemirsa sekalian yang boleh. Iri hati, oh, Masya Allah. Terpaksa dengan kesadaran yang begitu tersentak satu kali rusak kendaraannya. Dia bukan terpukul dalam artian tidak baik. Tapi melembutkan kalbunya untuk berderma. Itu saya sudah sekian kali ganti kendaraan. Dia belum kendaraan roda 4. Tapi ternyata dia bernafkah. Dengki yang seperti ini pemirsa sekalian itu boleh. Dalam hadis yang satu ini pemirsa sekalian, Nabi menegaskan dua hal. La hasada illa fitnatain. Tapi dalam hadis yang lain mirip mukaddimahnya Nabi. Sama-sama bunyinya la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua golongan. Tapi kalau ini tadi golongan pertama ahli Quran, yang kedua orang kaya yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Tapi hadis yang kedua ini sama yang pertamanya. Yakni orang yang diberikan Quran, mengaji dan mengqurankan kehidupannya. Yang ketiga adalah atahullahu hikmah, diberikan hikmah. Apa itu? Sikap bijak. Pemirsa sekalian, saya sering menggunakan istilah manusia itu sebenarnya hidup dengan dua motivasi. Rasio, rasa. Rasio dan rasa itu hidup dalam diri kita. Jangan abaikan salah satunya. Nah, yang ketiga yang bisa diiri hati ini adalah hamba Allah yang diberikan hidup bersahaja. Dia bijak dalam hidupnya. Pasti Pak, kita rasakan. Tidak selamanya orang yang bijak dalam hidupnya itu karena didukung oleh kekayaan dan kepintaran. Tidak selamanya. Tapi ada kita rasakan, ini teman saya ini. Saya semangat ini karena mau meniru pemirsa sekalian. Ini teman saya sederhana. Mungkin wawasannya sama. Derajat pendidikannya sama dengan saya, tapi dia kok lebih tenang Lebih apa ya? Lebih solutif gitu. Lebih memberikan kelonggaran kepada suasananya. Apalagi kalau dia memimpin sebuah ruangan misalnya. Sebuah instansi. Terasa itu. Terasa. Nah, yang boleh kita dengki, iri hati untuk meniru ya, untuk menjadikan pelajaran secara diam-diam saja. Bahkan boleh kita akui. Pak, saya luar biasa. Kagum dengan cara Anda. Dengan tidak menjelekkan yang lainnya, cara ini pasti banyak disukai oleh, misalnya kalau kantor kita istilahkan karyawan. Kenapa?
sikap bapak tenang, tapi tegas. Tidak boleh juga kita meminta kebijakan dari orang yang melonggarkan sistem. Tidak boleh. Yang bagus itu adalah menegakkan sistem, tapi ada kebijakan di dalamnya. Nah, ini poin ketiga yang didispensasi oleh syariat, boleh kita iri hati kepadanya dengan cara melakukan hal yang sama. Mendidik kita untuk melakukan hal yang sama. Bukan sebaliknya, justru melihat seperti di mukaddimah tadi, yang hijau itu hanya kebun tetangga saja. Padahal kita juga bisa menanam, kita juga bisa sirami, sehingga sama hijaunya, tidak dengki kepada orang. Pemirsa sekalian, saya ingin tutup dengan dispensasi boleh dengki kepada orang lain dengan 3 hal tadi. Ada kata bijak begini, tuba liman syaghalahu aibuhu. Hebat orang, beruntung orang, mulia hidup seseorang yang karena kesibukannya menyibukkan dirinya dengan perbuatan baik, an uyubin nasi, sehingga tidak sibuk kepada sesamanya manusia, apalagi mencari kekurangan manusia. Tapi sibuk menyibukkan dirinya, sedikit meniru kepada kebijakan hal-hal yang baik dari sesamanya. Semoga insya Allah pemirsa sekalian kita dihidayahi oleh Allah menjadi lebih proaktif, bukan reaktif, terutama dalam hal dengki kepada sesama. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.